belum? Saya rekam saja ke komputer. Recording in Oke. progress. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dedek. Jadi kita bicarakan tentang terapi cairan. Jadi sebagaimana pernah saya katakan bahwa saya sudah mengevaluasi bahan yang diberikan pada Anda di tahun-tahun yang lalu. Menurut saya tidak atau kurang memadai begitu. Sehingga saya baru terlibat di pengampu bedah ini juga mengevaluasi itu dan menawarkan untuk memberikan topik yang lebih proper, yang lebih memadai untuk Anda gitu ya, supaya kompetensinya tercapai. Karena apa? Karena terapi cairan ini tidak hanya dibutuhkan pada urusan-urusan bedah. Banyak penyakit dalam nanti membutuhkan penyakit-penyakit tadi itu membutuhkan terapi cairan sebagai sportif ya. Sehingga saya perlu memberikan itu lebih lebih luas terkait dengan terapi cairan ini tadi. Nah, kita masuk ke aspek-aspek terapi cairan cukup banyak. Kita bicarakan beberapa hal penting saja. Nanti kan bicarakan tentang dinamika cairan atau fisiologi cairan itu sendiri ya. Kemudian macam-macamnya cairan, terapi cairan maksudnya. Kemudian bagaimana Anda mendiagnosa dan mengambil keputusan terapi cairannya dan apa goal treatment of terapi cairan tadi itu ya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, cairan itu di dalam tubuh itu ada di dua tempat sebetulnya nanti, ya di luar sel dan di dalam sel. Nah, di dalam tubuh tadi cairan itu kira-kira sebanyak ya antara 60 sampai 80% kira-kira atau 3/4 bagian tubuh kita, anjing kucing juga demikian sama, itu terdiri atas air, cairan gitu ya. Yang itu terletak di dua tempat saya katakan tadi itu, di dalam sel atau intrasel dan di luar sel atau ekstrasel. Nah, di luar sel, nah, itu kira-kira eh, ada dua tempat yang besar, yaitu di interstisial atau di jaringan. Kira-kira 15% dari bagian tubuh tadi itu, dan di plasma darah, di intravaskuler, itu kira-kira 5% sampai 8% kira-kira di intravaskuler dari bagian tubuh tadi itu. Sehingga kalau Anda cek nanti cairan tubuh yang banyak ya di dua tiga tempat itu tadi, satu di dalam sel, yang di luar sel ada dua yang utama ya di interstisial dan di intravaskuler. Di tempat lain juga ada, tapi sangat sedikit. Seperti di intraabdominal misalkan begitu ada cairan, di intratoraks ada di situ. Di cerebrospinal fluid jadi cairan yang di cerebrospinal ada. Kemudian di intrasinovial, di sendi-sendi ada, tapi itu jumlahnya sangat sedikit. Sehingga tidak memberikan makna diagnostik dan apa namanya patologik tadi itu, kecuali tiga tempat itu tadi, di dalam sel, interstisial, dan di plasma. Dua yang terakhir ada di luar sel. Gitu ya. Nah, cairan ini tidak berhenti begitu saja di situ, di tempat-tempat itu. Tapi dia bisa berpindah satu tempat ke tempat lain. Dari vaskuler pindah ke jaringan, jaringan masuk ke dalam sel. Demikian sebaliknya, di dalam sel bisa keluar ke jaringan, jaringan pindah ke dalam intravaskuler. Jadi bisa saling berpindah gitu ya. Nah, itu disebut sebagai distribusi atau fisiologi cairan. Nah, sebelum itu saya ingin Anda mengenal dulu komponen cairan yang di luar sel dan di dalam sel, karena ada perbedaan. Ya. Ciri-ciri cairan atau elektrolit yang di luar sel tadi itu didominasi oleh natrium Cl. Jadi natrium atau sodium dan klorida di luar sel. Jadi kalau di dalam sel itu didominasi oleh kalium atau potasium batasannya dan magnesium serta fosfat. Jadi itu cirinya elektrolit yang ada di dalam sel. Sehingga nanti kalau ada kerusakan sel, kalium ini akan keluar dari dalam sel, keluar sel bersama-sama dengan natrium sehingga jumlah kation ion plusnya akan bertambah banyak. Ya, nah, akan menimbulkan kondisi-kondisi patologik nanti begitu. Jadi ini sehingga ciri-ciri cairan yang bersifat mengganti cairan yang di luar sel atau kita sebut sebagai cairan replacement, cairan pengganti, itu komponennya, kandungannya juga akan mencirikan tingginya kadar natrium dan tingginya kadar Cl, klorida. Nah, yang mencirikan cairan-cairan yang di dalam sel, elektrolitnya tadi itu adalah cairan yang maintenance, untuk cairan yang rumatan. Nanti apa bedanya itu tadi nanti akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Nah, saya katakan tadi itu,
Sehingga pada pasien yang dia obes atau dia geriatrik misalkan begitu, ini cenderung komposisi cairan tubuhnya ya berbeda dari rata-rata tadi, cenderung lebih sedikit. Sementara kalau neonatus, dia cenderung lebih banyak komposisi cairannya di dalam tubuh. Ya, sehingga ada antara 60 sampai 80 lah kira-kira begitu. Rata-rata ya 70 atau 75 kira-kira. 3/4 bagian itu air. Ya, jadi kalau dia geriatrik atau obes, obes itu banyak lemaknya masalahnya. Sehingga kadar airnya lebih sedikit. Atau dia neonatus, dan itu lebih banyak gitu. Dan cairan itu bisa berpindah satu ke tempat lain. Mekanisme itu membutuhkan pemahaman tersendiri, termasuk yang harus Anda kuasai adalah terkait dengan Starling loss atau Starling flow, Starling force ya, Starling law atau Starling force, hukum Starling nah gitu ya. Nah, cairan itu bisa berada di dalam vaskuler itu dipertahankan dengan mekanisme itu tadi, melibatkan tekanan onkotik dan tekanan hidrostatik. Hidro itu air. Sehingga nanti kalau Anda berikan terapi cairan ke dalam vena intravaskular tadi itu akan meningkatkan tekanan hidrostatik. Membuat cairan itu tidak bisa bertahan, dia akan keluar. Jadi begitu tingginya atau meningkatnya tekanan hidrostatik membuat cairan di dalam plasma ini keluar. Ke dalam ke jaringan, di luar plasma tadi, di luar pembuluh darah. Yang kondisi normalnya sebetulnya sudah terjadi. Jadi pada kondisi yang normal, dengan adanya kontraksi jantung itu darah akan keluar ke pembuluh darah yang keluar di jantung. Ya, sebutannya adalah arterial, arteri itu ya. Yang besar yang namanya aorta, terus ke arteri, sampai ke bagian yang paling kecil namanya kapiler. Setelah itu tidak ada lagi tekanan, sehingga pada saat darah dipompa keluar jantung dan melewati pembuluh darah yang keluar jantung tadi itu, dia akan ada pulsasi, ada tekanan. Makanya Anda bisa raba pulsasi yang di bagian perifer, bagian tepi tubuh itu akan terjadi pulsasi. Yang karena itu cairan itu keluar. Karena tekanannya tinggi. Tekanan hidrostatiknya tinggi. Sehingga cairan ngerembes keluar, pindah ke interstisial, ya di jaringan tadi. Yang kemudian selanjutnya juga bisa pindah ke intraseluler, ke dalam sel tadi. Untuk mengirim nutrisi. Ya, elektrolit dan nutrisi asam amino segala macam itu dipindah dengan mekanisme tadi itu. Sehingga pada saat setelah dia melewati arterial kapiler tadi itu tidak ada lagi tekanan. Yang tersisa cairannya sudah banyak keluar, tersisa adalah materi-materi koloid. Sehingga tekanan untuk onkotiknya tinggi. Ya, akibat dari itu koloid alami itu adalah albumin. Albumin itu protein. Protein itu mengikat atau menarik air. Sehingga air yang ada di interstisial itu akan masuk lagi ke pembuluh darah di venul, di vena. Nanti di vena cava juga begitu, kembali lagi ke sistem sirkulasi normal. Sehingga dia bertahan dengan mekanisme itu, sempat keluar nanti masuk lagi begitu. Nah, ini seperti bagaimana gambar ini tadi. Ya, jadi kalau yang kuning ini adalah tekanan hidrostatiknya, nanti kemudian yang ini dia masuk lagi. Jadi begitu. Jadi ada perimbangan lagi sehingga akan bertahan di sana. Kalau itu tidak terjadi, misalkan onkotiknya berkurang karena dia hipoalbuminemia atau hipoproteinemia misalkan begitu, cairan tidak bisa kembali lagi masuk ke pembuluh darah, tetap ada di jaringan. Nah, kemudian terjadilah, misalkan kalau cairan tadi ada di rongga abdomen, ya tertimbun di sana terus, tidak bisa kembali. Nah, sehingga terjadi acid test namanya. Ya, cairan tidak bisa kembali ke pembuluh darah, kemudian beredar lagi, tapi dia tertinggal di luar pembuluh darah dan kemudian tertimbun terus makin banyak di sana. Nah, kalau di rongga abdomen sebutannya adalah asites. Kalau di toraks nanti ya efusi pleural dan seterusnya nanti situ. Nah, ini tujuan untuk memberi cairan tadi itu. Jadi tidak hanya untuk replacement fluid terapi ya, begitu pengganti cairan, tapi banyak tujuan di situ. Termasuk hanya untuk terapi cairan yang hanya mengganti cairan yang di intravaskular saja. Nanti pada kondisi tertentu begitu. Seperti dia kondisi hipovolemia, cairan yang di dalam darah berkurang, kita harus mengganti cairan yang di dalam darah saja. Karena yang di interstisial dan di intraseluler tadi itu masih utuh, masih normal cairannya. Tidak perlu diganti. Nah, gitu ya. Atau kita ingin meningkatkan kualitas perfusinya, aliran darah, karena tadi itu. Atau mengganti cairan di seluruh bagian tubuh, ya karena dia dehidrasi, dia memaintain sekarang dia tidak makan dan seterusnya tadi sampai kebutuhan misalkan dia karena cairan tadi itu hanya cairan, tubuh itu butuh nutrisi sehingga kita bisa berikan nutrisi melalui mekanisme cairan itu tadi ya, jadi sebutannya adalah total atau mungkin parsial parenteral nutrition.
Jadi nutrisi yang tidak melewati saluran pencernaan enteral tadi itu, parenteral melalui darah. Baik itu sebagian ataupun total. Jadi diberikan di sana. Karena berbagai penyakit, misalkan dia fraktur rahang, tidak bisa nelan, tidak bisa makan, ya terapi cairannya dititipi dengan nutrisi tadi itu, sebutannya adalah total ataupun mungkin parsial parenteral nutrition, ya melalui darah. Atau dia memang kita beri darah, misalkan karena perdarahan yang masif, ya transfusi namanya begitu. Atau hanya plasma saja untuk berbagai macam kebutuhan, ya. Nah, goal terapinya untuk flow terapi ya seperti ini tadi. Benarkah dia memang butuh terapi cairan? Ya, berarti banyak hal nanti harus Anda bisa putuskan itu. Kemudian kalau iya misalkan begitu, berapa banyak Anda mau ganti cairan tadi, berikan cairannya tadi. Kemudian berapa cepat Anda mau berikan itu. Melewati mana? Jadi karena ada banyak, tidak harus secara intravena, karena kalau dia bisa minum ya minum aja. Kalau dia masih bisa diberikan sebutan, kasih sebutan. Karena pemberian terapi cairan secara intravena itu syaratnya sangat banyak. Ya, syaratnya sangat banyak gitu ya. Termasuk kecepatannya harus diatur tadi itu. Nah, kemudian kalau dia begitu, pilih cairan yang mana? Karena cairan itu komposisinya juga macam-macam. Nah, tubuh juga kehilangan cairan tadi itu dengan berbagai macam cara. Ada banyak patofisiologinya. Jadi cairannya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Sehingga kalau dia hanya kehilangan air saja, maka tubuh harus mengganti air. Kita harus mengganti air saja. Tidak ada elektrolit di dalamnya. Karena elektrolitnya masih utuh. Kalau kita tambahin nanti dia akan berlebihan elektrolitnya. Ya, jadi tidak ada masalah lagi. Sehingga ini goal terapinya. Anda harus memperhatikan ini semua. Kita masuk ke cairan, pengetahuan terkait dengan cairan. Ada dua macam kira-kira cairan yang harus Anda kuasai. Sebetulnya lebih banyak. Ada darahnya juga, nanti ada parenteral nutrition tadi itu juga seperti itu. Tapi setidaknya dua ini yang harus Anda kuasai dulu. Ya, ada cairan kristaloid atau elektrolit tadi, ada koloid mungkin begitu, ada darah, blood product macam-macamnya, parenteral apa namanya, nutrition atau total dan parsial parenteral nutrition juga bagian dari terapi cairan itu sendiri. Tapi setidaknya dua di atas ini yang akan saya banyak jelaskan. Apa itu cairan elektrolit? Ini cairan yang mudah berpindah dari pembuluh darah ke jaringan, gitu ya. Mudah berpindah. Karena apa? Elektrolit itu molekulnya kecil-kecil. Nah, dengan prinsip Starling loss atau Starling Foss tadi itu, ya hukum Starling tadi itu, maka kalau Anda berikan secara intravena, dia itu akan keluar 3/4 bagiannya ke jaringan, ke interstisial. Dalam 1 jam, itu kira-kira tersisa 1/4 saja di dalam pembuluh darah. Sehingga kalau Anda berikan pilih cairan kristaloid pada kondisi yang dia hipovolemia misalkan, kehilangan cairan yang di vaskuler, Anda membutuhkan 4 kali lipat volume. Karena yang 3/4-nya akan hilang, pindah ke interstisial, tidak bertahan di intravaskuler. Jadi kalau dia seandainya kehilangan 100 mili, ya, cairan darah tadi itu, kalau Anda berikan 100 dengan cairan kristaloid, dalam 1 jam tinggal 1/4, tinggal 25 mili. Maka Anda berikan lagi berikutnya 100 tadi, bertahan lagi cuma tinggal 50. Begitu seterusnya, sampai kira-kira 4 kali volume yang Anda bisa berikan untuk bisa mengembalikan cairan intravaskuler tadi itu. Tapi yang 3/4-nya akan ada di jaringan, sehingga menyebabkan potensi kondisi dia mengalami edematus. Nah, kira-kira itu kelemahan-kelebihannya nanti kita bisa lihat. Karena ya, ini kelemahan-kelebihannya. Uh, Kelebihannya apa? Gampang, banyak tersedia dia. Di pasaran banyak. Dia ya murah gitu ya. Dibandingkan dengan koloid lebih mahal. Koloid itu protein mahal. Ya. Nah, ini murah. Terus dia di mana? Apotek aja ada yang jual. Gitu. Nah, perhatikan distribusinya kalau dia Anda berikan secara intravaskuler, dia tidak bertahan di situ, tapi dia akan berpindah ke interstisial juga, di jaringan juga. Ya. Nah, side effect-nya minimal. Nah, kelemahannya, ya dia tidak bisa bertahan lama di vaskuler, sehingga dia akan pindah ke risiko yang lain, dia bersifat hemodilusi namanya. Jadi kalau Anda berikan banyak cairan di pembuluh darah, maka darah itu akan lebih encer, karena cairannya lebih banyak. Ya namanya dilusi, hemodilusi, pengenceran gitu. Sehingga rasio sel darah merah itu akan lebih sedikit, lebih rendah. Mirip seperti anemia nanti seperti itu. Dan cairan ini tidak bersifat onkotik sehingga cairan akan berpindah ke jaringan dan tertimbun di sana menyebabkan edem. Ya bengkak di situ ya. Oke, kemudian ini prinsip yang mendasar terkait dengan perpindahan cairan tadi itu.
Eh, hal-hal yang harus Anda kuasai nanti selain hanya macamnya cairan. Jadi ada sifat yang lain yang harus Anda kuasai adalah terkait dengan tonisitas atau osmolalitas. Nah, ini melibatkan fungsi-fungsi atau prinsip-prinsip yang sudah Anda pahami di biokimia, mungkin kira-kira itu ya. Jadi kalau ada cairan yang Anda berikan, dia sifatnya tidak sama dengan kondisi yang di plasma misalkan, ya, osmolalitasnya, Anda berikan cairan yang lebih rendah tonisitasnya atau dispersi molekulnya tadi itu, maka dia akan berpindah melewati membran semipermeabel ini supaya dispersinya sama, difusinya sama. Yang bisa berpindah ya cairannya saja, sehingga nanti pada saat gambar kiri tadi itu, untuk mencapai dispersi yang sama, cairan itu akan pindah dari yang sebelah kiri di batas membran semipermeabel itu ke bagian kanannya. Sehingga akan tercapai suatu kondisi baru nanti seperti gambar kanan. Nanti dispersinya akan sama, tapi volume cairannya berpindah, berubah. Cairan akan berpindah ke sisi yang kanan melewati membran semipermeabel tadi itu sampai tercapai dispersi atau difusi eh, apa namanya molekul yang sama cairan tadi itu. Nah, ini namanya proses-proses apa yang harus Anda kuasai terkait dengan difusi osmosis ya. Perpindahan cairan itu akan seperti itu kira-kira. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi itu, jadi ada dua macam cairan ya, elektrolit atau kristaloid tadi. Satu yang kita kenal sebagai replacement fluid, cairan pengganti, yang lain adalah cairan rumatan, maintenance fluid. Jadi ciri cairan pengganti kalau kita gunakan untuk menggantikan cairan tubuh tadi itu umumnya mengganti cairan yang di ekstra sel, di luar sel. Cirinya apa? Kandungan natrium kloridanya tinggi, high sodium, high chloride. Ya. Sama seperti ciri-ciri mineral dari ekstraseluler tadi itu. Memang karena kita ingin menggantikan cairan yang di luar sel. Ya. Dia umumnya ya isotonik, sama tadi tonisitasnya. Jadi kalau dia tonisitasnya tidak berbeda, maka dia akan ya bergerak dengan cara itu tadi. Ya. Kemudian kalau dia maintenance fluid, dia cenderung hipotonis sifatnya. Dan kandungannya, ya bahan yang ada di dalamnya itu tinggi kadar potasium atau kalium, rendah kadar natrium dan klorida. Karena dia akan ditujukan untuk mengisi atau membantu menambah komponen cairan yang di intraseluler. Karena yang di luar sel sudah euhidrat, sudah hidrasinya sudah normal, tapi dia tetap tidak bisa makan minum karena satu penyakit, misalkan rahangnya patah tadi itu misalkan. Sehingga dia harus dipertahankan dengan memberikan cairan yang maintenance. Kalau Anda berikan cairan isotonis terus, sorry, replacement terus, maka akan lebih banyak kadar sodium klorida tadi itu membuat dia mengalami namanya hipokalemia, gitu ya. Nah, ya sehingga harus diganti dengan cairan yang sifatnya maintenance fluid yang itu kadar kaliumnya relatif tinggi, gitu ya. Nah, ini terkait dengan tonisitas atau osmolalitas tadi itu. Jadi ada tiga macam jenis apa namanya tonisitas atau osmolalitas. Satu yang disebut sebagai isotonis, cairan yang isotonis itu osmolalitasnya sama dengan plasma darah, ya sama, sama setara. Sehingga kejadian tadi tidak terjadi. Ada cairan yang sifatnya hipertonis, ada cairan yang sifatnya hipotonis, ya, gitu ya. Hipotonis itu lebih rendah dari plasma darah atau osmolalitasnya. Contoh yang paling ekstrim ya air. Air itu osmolitasnya jauh di bawah tonisitasnya plasma gitu ya. Nah, sifatnya begitu tadi. Begitu Anda berikan cairan yang hipotonis, dia akan pindah melewati dinding semipermeabel ke cairan yang tonisitasnya atau gradien osmosisnya lebih tinggi. Demikian sebaliknya yang hipertonis. Sehingga pada saat Anda berikan cairan yang hipotonis, itu membuat kemudian sel darah merah itu bisa gembung karena cairan pindah masuk ke dalam sel darah. Ya, sampai tercapai kondisi tonisitas yang sama. Yang kalau sel darah tidak bisa menampung cairan yang masuk ke dalam selnya tadi itu ya dia pecah. Ya, tidak just swelling tapi dia akan rupture ya, disebut sebagai hemolisis. Nah, hati-hati di situ. Sehingga nanti kalau Anda memberikan terapi cairan terkait dengan kebutuhan tadi itu, misalkan dia hanya butuh air saja karena kondisi patologiknya, maka memang Anda harus mengganti air saja. Tapi kalau Anda berikan air murni ke dalam cair, apa, pembuluh darah, maka akan terjadi proses-proses ini tadi. Oleh karena itu, ya seringkali dibikin air saja tadi itu supaya osmolitasnya sama dengan plasma, maka ditambahkan dextrose 5%. Sehingga pada kondisi yang diabetes mellitus misalkan, dia kehilangan tuh hanya air saja, elektrolitnya masih ada semua utuh di dalam tubuh. Yang dia kehilangan tuh air saja dengan poliuria itu karena dia ikut dengan
gula. Gula itu mengikat air juga, ya. Sehingga karena gulanya keluar, airnya juga tidak bisa ditarik lagi oleh tubuh di tubuh, sehingga akan ada tersedia banyak di vesika dan kemudian dibuang. Sehingga dia kencingnya jadi banyak. Tapi tubuh kehilangan banyak air. Sehingga normalnya dia haus, minum lagi. Tapi kalau dia tidak bisa haus, tidak bisa apa, minum, maka harus terapi cairan. Ya, cairannya hanya air saja. Tapi kalau Anda berikan air saja, maka terjadi pecahnya darah di dalam pembuluh darah. Maka supaya tidak begitu, air tadi itu ditambahkan dextrose 5%. Yang dengan itu osmolitasnya akan sama seperti plasma darah dan tidak menyebabkan RBC pecah. Nah, dextrose 5% nanti dari metabolisme akan digunakan oleh tubuh bersama oksigen akan menghasilkan H2O dan CO2. CO2 akan dibuang melalui respirasi, air metabolismenya akan digunakan oleh tubuh. Nah, kira-kira begitu caranya mengganti cairan, berpikir mengganti cairan. Yang mana yang dipilih tadi itu berdasarkan kebutuhan masing-masing. Oke, kita masuk ke cairan koloid. Apa kelebihannya? Dia bertahan lama di vaskuler karena molekulnya besar-besar, tidak bisa keluar dari pembuluh darah. Ya, jadi koloid alami tadi itu adalah albumin dan beberapa protein yang lain. Tapi yang paling banyak itu albumin. Sehingga albumin ini mempertahankan keberadaan cairan di dalam vaskuler dengan mekanisme tadi itu. Sehingga kalau Anda kehilangan banyak cairan atau pasien Anda banyak kehilangan cairan vaskuler, hipovolemia misalkan, pilihan yang paling bagus adalah memberikan koloid. Karena dia diberikannya ya sesuai small volume infusion. Jadi kalau dia kehilangan 25, ya Anda kasih 25 saja cukup. Karena dia akan lama bertahan di situ. Tidak perlu lebih sampai beberapa kali, 4 kali lipat sebagaimana kalau Anda memberikan terapi kristaloid tadi itu. Ya. Nah, tidak menyebabkan dia tisu edem karena dia hanya berada di vaskular saja, tidak pindah ke jaringan. Tapi kelemahannya juga ada. Jadi dia punya efek samping, allergic reaction misalkan begitu, karena dia protein, albumin tadi itu. Juga mengganggu juga masalah pembekuan darah gitu ya. Atau kaitan dan kalau Anda berikan terapi albumin misalkan begitu, ada negatif feedback. Ya, negatif feedback. Karena albumin itu diproduksi liver. Jadi kalau ada tubuh, dia sudah dapat banyak atau tersedia albumin banyak, maka respon tubuh ya supaya tidak sangat berlebihan menahan produksinya, sintesisnya di liver tadi itu ada negatif feedback. Kalau Anda berikan lama begitu, maka liver juga akan tidak banyak memproduksi albumin. Nah, kalau sudah terbiasa begitu nanti maka ada gangguan produksi albumin di liver. Ya, jadi itu prinsip-prinsip tubuh yang normal saja. Ya, sebagaimana insulin juga demikian sama. Kalau Anda sudah banyak support insulin secara apa namanya eksternal dari luar tadi itu, maka ya akan menghambat produksi insulin yang di dalam tubuh. Nah, dan mekanisme negatif feedback yang normal. Tapi punya risiko tadi itu ya. Jadi tentang koloid ya. Nah, koloid alami tadi saya katakan ya albumin atau plasma di sana banyak albumin. Karena kelemahan-kelemahan tadi itu maka orang tidak ingin menggunakan yang normal tadi itu, dibikinlah yang sintetik untuk mengurangi efek-efek samping yang tidak diinginkan. Ya, sintetik itu lebih banyak dibikin dari starch, zat pati ya. Yang terkenal adalah dextran ataupun HS, hidroksietil starch ya. Jadi dia molekulnya besar dan tidak bisa keluar dari pembuluh darah gitu ya. Nah, jadi ya, dia akan bertahan lama di situ dan tidak menimbulkan reaksi-reaksi sebagaimana protein tadi itu membuat reaksi-reaksi imunologik tadi itu ya, alergi dan lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian tindakan terapi ya. Ada banyak cara tubuh tadi itu mengalami gangguan atau namanya patofisiologik. Jadi ada 3 macam kira-kira ya terkait dengan perubahan volume, ya terkait dengan perubahan konten, ya kaitan dengan cairan dan elektrolit di dalam tubuh tadi itu, dan kemudian terkait dengan perubahan distribusi cairan. Kita bicarakan yang pertama saja dulu. Yang paling terkenal yang Anda tahu, ya terkait dengan itu adalah kekurangan cairan atau dehidrasi sebutannya. Jarang Anda memahami terkait dengan overhidrasi, ya. Jadi, nah banyak kira-kira masalah dehidrasi, masalah jantung, kemudian perdarahan macam-macam tadi itu membuat banyak hal perubahan seperti hipovolemia, dehidrasi, hipervolemia atau hipertermia macam-macam tadi itu cairan itu berubah ya volumenya ya.
Atau terkait dengan perubahan konten. Jadi kalau dia muntah diare gitu misalkan, itu sangat berbeda dengan kalau dia mengalami diabetes mellitus. Karena kalau diabetes itu hanya air saja yang hilang, elektrolit masih ada di dalam tubuh sehingga dia mengalami namanya hipernatremia. Natriumnya banyak, karena yang hilang hanya air saja. Sehingga rasio antara air yang pelarut dengan natrium yang bahan terlarut di dalamnya ya makin kecil, ya makin makin tinggi gitu, makin pekat. Berbeda kalau dia muntah. Jadi muntah itu sebetulnya kan di dalam lambung ada sekresi asam lambung. Di sana ada HCl. HCl itu harusnya masuk lagi ke usus dan diserap lagi. Terus berputar begitu. Nah, kalau dia muntah, HCl itu akan keluar dari tubuh, hilang. Sehingga tubuh pasti akan mengalami kondisi hipokloremia gitu ya. Nah, itu ada perubahan-perubahan ini tadi. Ya, perubahan fluid content. Sehingga Anda harus berikan cairan yang banyak mengandung klor juga. Nah, replacement fluid tadi yang kita gunakan nanti. Ya. Kemudian ada perubahan-perubahan distribusi cairan. Yang pertama kali saya kenalkan Anda adalah cairan itu ada di dua tempat, di dalam sel dan di luar sel. Ya, di luar sel ada dua yang besar tadi itu, di intravaskuler, di dalam pembuluh darah, dan di jaringan di luar sel. Sehingga ada tiga tempat yang besar. Di dalam sel atau intraseluler, dua yang lain di ekstrasel adalah di interstisial dan di intravaskuler. Nah, sebetulnya ada tempat lain di luar itu. Yang itu di luar tubuh sebetulnya. Ya, yaitu adalah di rongga abdomen dan di rongga dada. Nah, sebetulnya dua tempat ini, rongga abdomen dan rongga dada ini di luar tiga tempat tadi itu. Di luar intraseluler, di luar intravaskuler, dan di luar interstisial. Sebetulnya dia di luar tubuh, tapi ada di dalam tubuh. Nah, bingung kan? Sehingga para ahli itu menyebutnya sebagai third space, rongga yang ketiga, atau tempat yang ketiga tadi. Kalau cairan tertimbun di situ, sebetulnya di luar sel, di luar yang tiga tadi itu, di luar tubuh maksudnya, di luar yang tiga tadi, di luar intrasel, di luar interstisial, dan di luar vaskuler. Tapi ada di dalam tubuh, yaitu di dalam rongga abdomen atau di dalam rongga toraks, ya sebutannya effusion, ya abdominal effusion atau pleural effusion atau thoracal effusion. Jadi, nah itu sebenarnya kehilangan cairan juga. Cuma kalau ditimbang ya tetap karena kebetulan dia ada di dalam tubuh, tapi di luar tubuh. Ya, sebenarnya bingung-bingung sidik gitu ya. Jadi ini perpindahan tiga macam tadi itu perubahan-perubahan cairan yang terjadi berbagai macam penyebabnya nanti sana. Nah, yang harus Anda pahami sekarang terkait dengan untuk mengetahui apa namanya perubahan-perubahan tadi itu secara klinis ini Anda bisa cek ya. Perhatikan pulsusnya dan kecepatannya. CRT, membrana mukosanya, warnanya, kemudian kelembapannya. Ada suara respirasi yang abnormal apa tidak, turgor kulit, dan macam-macam ini. Termasuk tekanan darah. Ini secara klinis Anda bisa cek itu untuk mengetahui perubahan-perubahan cairan tubuh tadi. Tidak cukup itu sebetulnya, bisa didukung dengan pemeriksaan laboratorik. Jadi Anda bisa cek dengan PCV. Jadi kalau dia kehilangan banyak cairan, maka PCV akan naik namanya, hemokonsentrasi. Lebih pekat. Gitu ya. Total protein bisa dicek tadi itu, apakah dia naik atau turun. Ya, serum laktat juga demikian sama. Seringkali kalau dia kekurangan, kemarin kita bicarakan tentang shock ya. Kalau dia kekurangan oksigen tadi itu, aliran darahnya tidak benar, tubuh akan menggunakan mekanisme yang tidak menggunakan oksigen, sehingga terjadi proses yang kita sebut sebagai apa namanya metabolisme yang tidak menggunakan oksigen, yang karena itu dia membentuk asam laktat tadi itu ya, ya anaerobik proses metabolisme ya. Kemudian karena dia kehilangan banyak cairan, maka tubuh tidak ingin banyak cairan yang hilang. Bagaimana caranya? Meskipun dia difiltrasi, karena cairan yang banyak hilang itu melalui urin. Ya. Sehingga cairan yang sudah terfiltrasi pun akan direabsorpsi airnya, karena masih dibutuhkan. Yang akibat dari itu, urin itu akan sangat tinggi berat jenisnya. Jadi berat jenis itu ada kaitannya dengan bahan yang pelarutnya, air di situ, dan bahan terlarut di dalamnya. Berat jenis air itu satu. Jadi kalau ada bahan-bahan yang larut di dalamnya akan meningkat. Makin tinggi berarti makin banyak bahan yang larut di dalamnya. Bahkan sampai dia tidak bisa larut nanti. Sehingga urin specific gravity juga menjadi ukuran bahwa tubuh itu kehilangan cairan atau tidak dari situ. Ya. Dan yang lain-lain ini tadi. Ya. Oleh karena itu kemudian Anda bisa lacak itu dengan parameter apa namanya klinis umumnya ada dua macam ya.
baik itu parameter hidrasi ataupun parameter perfusi. Parameter hidrasi kaitannya dengan air, keberadaan air, yaitu Anda bisa cek dengan skin turgor atau turgor kulit, mungkin matanya cekung atau tidak, kemudian membrana mukosanya kering apa tidak, dan berat badan ini indikator bahwa dia keberadaan airnya bermasalah apa tidak. Filosofi yang lain yang harus Anda tahu, kira-kira 1 kilogram itu juga setara dengan hampir kira-kira 1 liter cairan, kira-kira. Mohon maaf, ya. Filosofi yang lain. Sehingga kalau Anda tahu berat badannya berapa kemarin, sekarang berat badannya jadi berapa, sebanyak itu kira-kira dia kehilangan banyak cairan. Tapi karena kita tidak tahu, ya, maka ukurannya adalah ukuran-ukuran klinis tadi itu yang kita gunakan. Mohon maaf. Kemudian parameter perfusi. Ya, parameter perfusi ini aliran darah. Kita bisa cek dengan CRT, dengan mengetahui warna membrana mukosa. Ya, pucat apa masih pink gitu ya. Tekanan darah, urin output, dan denyut jantung tadi. Jadi ini menjadi perhatian penting. Ingat-ingat itu, karena ini yang akan Anda gunakan sebagai ukuran-ukuran kapan cairan tadi itu kita hentikan ya. Nah, ada berbagai macam upaya untuk melihat berapa banyak cairan tubuh itu hilang. Ya, derajat dehidrasi namanya. Ada yang paling gampang begini, ada yang hanya 3, ada 5, ada 4. Tapi saya ingin Anda menggunakan ini saja, karena ini lebih presisi. Ya, apa saja yang Anda sudah periksa yang meliputi beberapa hal terkait dengan parameter hidrasi dan perfusi tadi itu. Mulai turgor kulit, capillary refill time, sampai apakah dia depresi koma. Semuanya ini Anda harus periksa. Kalau Anda menemukan yang seperti ini, yang paling kiri ya berarti ringan. Turgornya masih kulit, masih normal, ya CRT-nya kurang dari 1 dan seterusnya itu masih cenderung normal gitu ya. Sangat ringan maksudnya begitu, kurang dari 5%. Atau kalau yang ini ya 5-8% yang ringan. Kemudian yang sedang, yang berat, sampai yang sangat berat. Karena tidak bisa hanya beberapa item saja yang Anda cek. Nah, misalkan turun kulit dan CRT saja tidak bisa. Kenapa begitu? Karena ada banyak sering kelirunya nanti. Kita sebut sebagai confounding factor. Turgor kulit itu kita hanya melihat elastisitas kulit, meskipun ditentukan juga oleh kadar air di dalamnya. Tapi selain kadar air, dia juga ditentukan oleh adanya lemak, adanya kolagen, adanya elastin misalkan begitu. Sehingga pada hewan yang masih muda, dia lemaknya masih banyak, kemudian kolagennya bagus, elastinnya masih bagus, meskipun dia dehidrasi, turgor kulitnya masih bagus. Anda bisa keliru, itu maksudnya. Atau hewan yang tua, geriatrik, yang dia kolagennya cenderung banyak, lebih banyak yang tidak ada hilang. Elastinnya juga demikian, apalagi dia kurus. Meskipun dia tidak dehidrasi, elastisitas kulitnya jelek. Anda pikir dia dehidrasi, Anda salah lagi. Ya, membrana mukosa misalnya begitu. Pada yang dia kehilangan cairan karena dia muntah, cairan itu akan membasahi mulut. Meskipun dia berat, Anda pikir dia ringan karena mulutnya masih basah, Anda keliru. Ya, atau sebaliknya nanti kalau dia penting, lebih banyak penting, ya. Dia membrana mukosanya kering, padahal dia tidak dehidrasi. Anda pikir dia dehidrasi, padahal dia hanya penting. Anda salah lagi. Jadi banyak. Sehingga oleh karena itu, jangan menggunakan 1-2 ukuran saja, tapi gunakan ini semua. Turgor kulit, capillary refill time, semuanya Anda cek gitu ya. Kalau bisa dengan yang laboratory examination tadi itu ya, dengan pemeriksaan darah dan lain-lain tadi itu akan sangat membantu secara presisi berapa persen kira-kira cairan dia hilang. Oke, pindah ke sini sekarang. Ada perbedaan antara dehidrasi dengan hipovolemia. Ya, jadi kalau hipovolemia itu hanya cairan darah saja yang hilang. Cairan di interstisial dan di sel itu masih normal gitu ya. Tapi kalau dehidrasi lebih dari itu, ya baik itu terapi apa kehilangan cairan yang di intravaskuler, juga di interstisial. Kadang-kadang juga sampai ke cairan yang di apa intraseluler tadi juga hilang, ya dehidrasi. Tapi kalau hipovolemia hanya intravaskuler saja di dalam sel saja. Buktinya apa kalau dia dehidrasi? Mata itu, jadi bulatnya mata tadi itu berisi hampir semuanya isinya adalah air, cairan.
Sehingga kalau tubuh kehilangan cairan, termasuk cairan yang di bola mata, itu juga berkurang, mengakibatkan bola matanya mengecil. Sementara dia berada di soket yang apa namanya terbuat dari tulang yang tidak fleksibel, sehingga akan kelihatan cekung. Enoptalmos namanya. Sehingga kalau Anda menemukan tadi itu enoptalmos, tadi itu ya, nah ini enoptalmos di bawah sini. Itu kalau pasti dia berat karena cairannya banyak yang berkurang sampai ke intraseluler juga. Ya, nah itu kira-kira begitu. Nah sekarang bagaimana menata laksana hipovolemia? Ya, karena cairan darah yang berkurang, Anda hanya mengganti cairan darah saja. Pilih bahan-bahan yang memang bertahan lama di cairan darah. Jadi pilihan utamanya sebetulnya ya cairan koloid gitu ya. Jadi hipovolemianya bisa macam-macam tadi kan dia bleeding karena muntah berat macam-macam tadi itu membuat cairan di ekstra sel terutama yang di vaskular tadi itu hilang, cepat hilang ya. Nah, sehingga pertimbangan tadi itu mengenai cairan-cairan yang bertahan lama di vaskular. Ini ciri-ciri tadi mirip seperti yang kita bicarakan kemarin yang di hipovolemia shock. Jadi kalau dia tidak segera di apa namanya atur oleh tubuh dengan suatu mekanisme, maka dia akan mengalami dekompensasi tadi itu, pulsusnya akan rendah, dia pucat macam-macam tadi itu karena tidak ada kompensasi. Bahkan yang lebih jauh lebih berat tadi itu ya tekanan darahnya juga akan turun dan seterusnya nanti. Ciri-ciri shock ke hipovolemia shock. Ya. Nah, Anda harus mengganti cairan yang di vaskuler saja karena dia kurang dari 8% atau kurang dari 5% tadi itu. Karena dia bisa muntah, perdarahan dan lain-lain tadi itu. Sehingga pilih cairan yang bertahan lama di intravaskuler, pilihan utamanya sebetulnya adalah koloid. Ya, dengan pertimbangan yang lain nanti lebih belajar lebih banyak, nanti bisa juga menggunakan cairan koloid. Tapi resikonya tadi itu, Anda akan butuh volume yang lebih banyak, kemudian apa namanya, ada risiko-risiko yang lain termasuk timbunan cairan di jaringan edematus maksudnya begitu. Nah ini managing dehidrasi berbeda lagi dengan yang di hipovolemia. Jadi dehidrasi tadi itu kehilangan banyak cairan yang di baik itu di intravaskuler biasanya diikuti yang di intraseluler atau sampai juga kehilangan cairan yang di intraseluler gitu ya. Nah kalau dia bisa minum minum sebetulnya ya. Jadi kalau masih sulit tidak bisa minum karena dia muntah bolak-balik terus begitu ya terpaksa harus dengan cara yang lain tidak melalui saluran pencernaan atau parenteral namanya. Ya pilihannya adalah di intravena. Ya cairan yang digunakan karena dia elektrolitnya banyak hilang di kehilangan itu ya pakai cairan yang replacement fluid kandungan natriumnya tinggi. Nah cairan yang dipilih tadi itu supaya dia bisa masuk ke vaskuler mengisi kembali dan termasuk mengisi cairan yang di interstisial gitu ya. Nah, ataupun sama sampai ke intraseluler nanti dia akan bisa berpindah ke sana ya. Nah terkait dengan kecepatannya jadi ini kan dehidrasi dengan hipovolemia dua-duanya tadi sampai ke intraseluler. Terkait dengan kecepatannya, perhatikan ini dehidrasi dan nanti bisa dipelajari lagi. Kecepatan ini tadi. Pada kondisi yang dia dehidrasi, dia prosesnya tubuh itu berlangsung lama, gitu ya. Kehilangan cairannya berlangsung lama. Tidak cepat sebagaimana kalau dia mengalami hipovolemia yang dia tidak bisa terkompensasi tadi itu. Sehingga pada kondisi yang dia hipovolemia itu butuh terapi yang sangat cepat. Sebutannya adalah resusitasi, cepat sekali. Sehingga terapinya tidak bertetes-tetes seperti ini nanti, ya. Cairannya dihitung berdasarkan ini tadi. Ini standarnya, Anda bisa gunakan 5 sampai 10 bisa dipilih nanti per kilogram. Kalau dia beratnya 3 kilogram ya pakai 10 berarti 30 cc Anda suruh berikan. Langsung, maksudnya langsung itu pakai bolus. Bolus intravena. Jadi Anda masukkan cairan tadi itu ke spuit 30 cc, kemudian Anda intravena, kemudian langsung masukkan habis sekali injeksi. Terus dia amati gejalanya, ya tadi itu, gejala-gejala shocknya tadi itu, ya. Nah, berbeda dengan rehidrasi. Jadi kalau rehidrasi Anda cek cairannya berapa, Anda titrasi sampai kira-kira 12-24 jam pemberiannya. Tetes-tetes. Nah, menggunakan ini mekanisme ini tadi. Berapa banyak cairan yang Anda harus berikan dengan Anda tahu derajat dehidrasinya tadi itu dikalikan berat badan kilogram. Dikalikan konstanta sehingga akan ketemu berapa liter di situ. Yang ini Anda bisa berikan kira-kira 12 sampai 24 jam. Ya. Caranya menghitungnya begini. Nah, tadi itu. Jadi karena dia dengan tetes-tetes, cara menghitungnya begini. Ada di bagian ini. Ya. Seringkali infus yang kita gunakan itu yang adult, yang dewasa. Nanti ketentuan yang dewasa itu kira-kira 1 milinya setara dengan 20 tetes. Jadi kalau netes itu 20 kali itu setara dengan 1 mili.
ya. Sehingga Anda bisa hitung pada yang pediatrik misalkan dia butuh 60 tetes untuk setara dengan 1 mili. Sehingga Anda bisa hitung berapa kebutuhan tetesnya per menit tadi itu untuk mencapai terapi yang sudah Anda tentukan. Misalkan dari hitungan derajat dehidrasi dan berat badan tadi itu Anda membutuhkan 20 mililiter atau 2 liter yang Anda berikan dalam 24 jam. Dengan adult infusion set yang Anda ambil kira-kira 10 tetes per sama dengan 1 mili tadi itu, ya tinggal dikalikan. Sehingga akan ketemu 14 tetes per menit. Nanti pasti 2000 mili tadi itu akan habis dalam 24 jam. Nah, ini caranya menghitung. Nah, kita kembali lagi ke ini dulu tadi, beberapa hal. Ya. Jadi terkait dengan pemberian cairan, kalau tidak ada masalah, minum. Karena minum itu tidak ada kendala, tidak ada ketentuan yang sangat detail sebagaimana Anda memilih menggunakan terapi untuk intravena. Ya. Minum. Tapi kalau masih muntah terus, Anda bisa minum kan, jadi pilihannya yang lain. Bisa pilihan secara sukutan itu hanya untuk antisipasi saja. Jadi kalau dia sudah mulai gejala yang mengarah ke dehidrasi, tapi dia masih bisa minum, Anda tambahkan dengan terapi sukutan untuk nambah, untuk jaga-jaga. Supaya tidak langsung masuk ke bagian yang lebih parah lagi, dia kekurangan cairan tubuhnya. Tapi perhatikan, kalau dia sukutan, maka cairan yang harus dipilih adalah isotonis. Tidak boleh ada dextrose-nya, bukan cairan yang hipotonis, bukan cairan yang hipertonis. Ya, gitu. Tidak boleh mengandung dextrose, ya gitu ya. Jadi ini persyaratannya kalau sukutan. Berapa banyak volume yang diberikan? Maksimal 10 sampai 20 ml per kilogram per satu kali injeksi di sukutan itu. Kalau lebih dari itu pakai sisi yang lain gitu ya, atau site yang lain, tempat yang lain untuk mendeposit cairan tadi itu. Nah, ini tekniknya ya. Jadi kemudian kalau dia terapi cairan itu syaratnya lebih banyak lagi. Secara intravena tadi dia harus apa namanya ya pH-nya normal, pH-nya sesuai, kemudian osmolalitasnya tadi itu sesuai ya, kemudian ya kecepatannya harus diatur dan macam-macam banyak persyaratannya. Dia bebas spirogen dan lain-lain tadi itu ya. Oke, kalau tidak bisa secara intravena, misalkan begitu, hewannya masih sangat kecil, bisa intraoseus. Nanti kita bicarakan lebih detail di tahapan yang lebih advance nanti di situ. Atau pilihan lain sebetulnya meskipun tidak jangan disarankan, tapi kita bisa berikan secara intraperitoneal. Ya. Nah ini pilihan-pilihan cairannya karena masing-masing proses patologik itu tidak sama, maka ya Anda harus bisa pilih. Ini saya berikan resume saja kira-kira begitu sehingga cairan mana yang Anda bisa pilih untuk bagian apa namanya indikasi tadi itu untuk mengganti cairannya. Kontraindikasinya juga sudah saya berikan. Jadi contoh misalkan kalau dia gagal fungsi jantung atau punya masalah jantung, ya hindari dengan kadar natrium yang tinggi. Karena natrium itu akan makin meningkatkan volume darah dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ya, terapi cairan langsung itu tadi. Jangankan begitu, secara normal saja kehidupan sehari-hari maka asupan natriumnya harus dibatasi. Sebetulnya banyak dokter tuh bilang garam. Sebetulnya bukan garam, natriumnya ini yang karena garam memang tersusun atas natrium Cl garam. Sebetulnya diinginkan bukan garam yang dimaksud garam dapur itu bukan, tapi semua pakan yang mengandung natrium tinggi. Nanti akan menyumbang tingginya natrium di luar sel termasuk yang di vaskuler itu akan mengikat air, retensi air, membuat volumenya akan meningkat. Sehingga tekanan darahnya akan sangat tinggi mengganggu masalah dengan masalah jantung. Jadi bukan pilihan, jadi kontraindikasi. Begitu kira-kira ya pemahaman. Ini ringkas Anda bisa pahami dulu. Nanti detailnya bisa dipahami lebih lanjut di PPDH atau bisa Anda pelajari di bahan-bahan sumber yang lain nanti. Oke, volume saya lewati saja udah ini. Untuk mengenal sedikit terkait dengan kateter, mungkin perlu saya sampaikan. Mungkin yang Anda kenal ada beberapa macam kateter, vena kateter ini ya. Mungkin wing needle, over the needle, ya through the needle istilahnya begitu. Tiga macam ini yang Anda banyak kenal saat praktikum mungkin ya over the needle. Dan wing needle tidak kita pakai. Kenapa tidak kita pakai? Karena jarum itu kaku. Sehingga ini seringkali kalau kaki berpindah atau tangannya berpindah nanti ini bisa nusuk-nusuk, bisa kemudian keluar dari vaskuler, kemudian terjadi bendung, edematus di sana. Sehingga lebih banyak menggunakan intravenous catheter ini yang utamanya over the needle. Seatnya atau selubungnya itu ada di luar jarum gitu ya. Jarang kita gunakan yang through the needle karena seatnya tadi itu ada di dalam jarum. Tapi lebih panjang sehingga kita gunakan untuk kebutuhan yang dirawat
kritis biasanya nanti yang through the needle. Karena kita bisa berikan cairan yang hipertonis dengan banyak pertimbangan nanti di sana. Ya, oke. Monitoringnya harus dilakukan karena tidak bisa begitu saja Anda tadi 2 liter terus 24 jam diatur terus kamu tinggal, tidak bisa. Karena serius nanti dampaknya. Terutama nanti aspek-aspek yang lain berkaitan dengan kemungkinan overhidrasi. Nah, sehingga perhatikan selalu monitor apa yang dimonitor ya ini semua yang di kotak putih tadi ya turgor kulitnya, CRT-nya semuanya dicek terus monitoring. Kalau yang sangat intensif ya tiap jam dicek, gitu ya, tiap jam dicek. Pemeriksaan fisik tadi itu ya, jadi mulai ya ini tadi turgor kulit, kapiler apa itu cek semua berat badannya jadi begitu. Kalau mungkin ya apa namanya PCV pemeriksaan darah apa itu ya dicek, gitu. Termasuk apa asam laktat tadi itu juga dicek laboratori tadi. Kenapa begitu menjadi penting? Karena nanti tubuh itu tidak selalu merespon dengan benar. Pada saat dia kondisi yang dehidrasi berat, apa itu beberapa jaringan organ tubuh itu sudah mulai berkurang fungsinya, termasuk ginjal. Gitu ya. Sehingga kemudian banyak sel yang rusak di sana. Kalau Anda terapi cairan, sel ginjalnya banyak rusak, nefronnya rusak, tidak lagi bisa melakukan filtrasi dengan baik, cairan tidak bisa keluar ke vesika, gitu ya, tertimbun di dalam tubuh gitu ya. Nah, akan menimbulkan kondisi yang kita kenal sebagai overhidrasi. Dia kelebihan cairan. Karena Anda paksa masuk tadi melalui pembuluh darah, tapi tidak bisa keluar. Sehingga tubuh akan prinsip apa Starling Force atau Starling Law tadi itu akan bekerja. Tekanan hidrostatiknya meningkat, dia akan tertimbun di tempat yang persatuan luas jaringannya tadi banyak pembuluh darahnya dan tekanannya rendah. Di mana ya di paru-paru. Sehingga paru-parunya akan penuh dengan cairan. Yang dia awalnya tidur nyenyak, kemudian dia kesulitan, restlessness namanya. Gelisah, tidak bisa bernapas, nggak bisa ini sesek. Bahkan mungkin Anda temukan adanya leleran di hidung yang awalnya tidak ada. Itu tandanya bahwa paru-paru itu sudah penuh dengan cairan. Sampai ke saluran napas besar, sampai ke lubang hidung. Yang kalau Anda menemukan itu wajib segera dihentikan. Meskipun itu belum waktunya habis apa selesai tadi itu 200 2000 ml tadi itu belum. Jadi evaluasi di monitoring dengan cara ini ya. Karena dia sudah kelebihan nanti di situ. Nah, ini tanda-tanda bahwa overhidrasi. Kalau Anda menemukan ini wajib curiga dia mengalami overhidrasi. Termasuk misalkan ada apa namanya gangguan suara, respirasi crackless misalnya begitu. Nah, jadi itu ya, bukti yang sangat nyata nanti terkait dengan kelebihan cairan. Jadi tidak ada standarnya kecuali Anda cek ulang. Monitornya ada di sini tadi. Jadi turgor kulit ini kalau dia sudah normal kembali semua ya ya selesai. Meskipun hitung-hitungannya masih belum habis tadi itu ya. Jadi cukup sudah berarti. Nah, itu kira-kira yang harus Anda pahami betul. Nah, ini endpoint-nya kapan ya, heart rate-nya normal, dia pulsusnya normal, respirasinya normal, pulsusnya normal, CRT-nya normal, semuanya normal, mentasinya sudah dia sadar kembali dan seterusnya itu normal semua kan. Apalagi dengan pemeriksaan laboratori tadi itu, apa laktatnya kurang dari 2, urin produksinya sudah banyak produksi urinnya. Jadi normal, kalau dia normal nanti dalam 1 jam itu kira-kira akan terkumpul 1 ml per kilogram urin gitu ya. Nah, Anda harus bisa cek nanti. Kalau tidak terkumpul seperti itu, maka wajib curiga. Ginjalnya mulai punya masalah itu nanti. Ya. Nah, ini menjadi kapan Anda memutuskan dia selesai anunya apa namanya terapi cairannya tadi itu. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan? Jam berapa sekarang? Ya, kurang 3 menit. Nanti lebih detail ya kita bicarakan yang lebih intens seandainya bukan koloid karena kalau koloid murni juga punya masalah tadi itu sehingga terapi kita untuk hipovolemia ya menggunakan kristaloid dengan beberapa resiko yang kita bisa bisa apa namanya ada beberapa apa model terapi nanti yang bisa dilakukan. Tapi sementara yang dipahami itu dulu. Ini kan? Kalau tidak kita lanjut saja ke topik yang lain. Ya, berarti saya pindah dulu ke presensi.